Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di modul ini, izinkan saya untuk berbagi informasi terkait koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul sebelumnya, kita telah memahami bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah untuk menghamba pada murid, dan pendidikan bertujuan untuk membawa murid pada keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan tersebut, sebagai pendidik terdapat 5 nilai yang harus tertanam. Di antaranya, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif, serta memiliki visi yang mendukung proses pencapaian pendidikan yang dicita-citakan. Dalam proses inilah, salah satu contoh tindakan yang penting untuk dilakukan adalah membangun budaya positif. Sebagai kepala sekolah, saya berperan sebagai manajer, motivator, dan supervisor dalam menerapkan budaya positif di sekolah, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Budaya positif dapat dimaknai sebagai cipta kondisi lingkungan yang dapat mendukung penumbuhan karakter positif murid berupa kebajikan universal. Dalam upaya membangun budaya positif, sebagai guru kita harus menyadari dan memaknai 5 nilai guru pada diri sendiri terlebih dahulu sebagai role model dalam proses imitasi bagi muridnya. Oleh karena itu, beberapa esensi budaya positif perlu dipahami oleh guru, di antaranya memahami teori motivasi, konsepsi budaya positif, posisi kontrol guru, dan restitusi. Sebagai guru, kita harus memahami bahwa perilaku manusia tidak terlepas dari motivasi yang dimilikinya. Kita memahami bahwa perilaku yang muncul dapat didorong oleh 2 jenis motivasi, yang terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi yang dipengaruhi oleh keinginan di luar diri, sehingga motivasi akan muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan penghargaan. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi yang bersumber dari dalam dirinya sendiri, dikarenakan keinginan untuk menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan memaknai nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri. Untuk menerapkan budaya positif, guru dapat memulai melalui pemberlakuan disiplin positif. Disiplin positif merupakan upaya cipta kondisi untuk membiasakan kontrol diri atau penguasaan diri dalam upaya menumbuhkan karakter berkebajikan universal. Untuk membangun disiplin positif, selain memahami akan motivasi yang muncul dari dalam diri murid, guru perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi perilaku murid. Kebutuhan dasar tersebut diantaranya kebutuhan murid untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa dicintai, kebutuhan untuk merasakan kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Sehingga guru dapat mengetahui posisi kontrol mana yang dapat diterapkan dalam proses penerapan budaya positif sesuai perilaku yang dimunculkan oleh murid. Posisi kontrol tersebut terbagi menjadi 2 jenis, posisi kontrol negatif dan posisi kontrol positif. Posisi kontrol negatif memposisikan guru sebagai pemberi hukuman dan pembuat murid merasa bersalah. Sedangkan posisi kontrol positif menempatkan guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi manajer, guru akan menuntun murid untuk memahami, menciptakan, dan melaksanakan konsekuensi dan tanggung jawab yang muncul pada dirinya sendiri. Dalam proses membangun budaya positif melalui disiplin positif, maka perlu diperlukan sebuah keyakinan kelas dan restitusi. Keyakinan kelas dapat dipahami sebagai kesepakatan universal, sedangkan restitusi merupakan unit upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kesepakatan kelas dan juga disiplin positif. Restitusi memiliki 3 langkah utama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pemahaman bahwa setiap perilaku dipandang sebagai upaya terbaik yang dapat dilakukan seseorang. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah merupakan suatu perilaku untuk memahami motif dan alasan mengapa perilaku tersebut muncul. 3. Menanyakan keyakinan berhubungan dengan keyakinan yang kita buat sesuai motivasi intrinsik yang muncul pada diri
yang bertujuan sebagai upaya refleksi yang bertanggung jawab. Konektivitas dan refleksi antar materi yang didapat adalah: 1. Pendidikan yang membawa kebahagiaan dan keselamatan harus menuntut cipta rasa dan karsa murid. 2. Guru memiliki nilai kebajikan yang dapat dijadikan role model bagi murid. 3. Visi pendidikan di satuan pendidikan menganut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diwujudkan melalui pembangunan mentalitas mencakup pada kebajikan universal murid seperti penguatan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan budaya positif. 4. Budaya positif dapat diimplementasikan melalui pemberlakukan keyakinan kelas dan restitusi. 5. Guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia untuk menganalisis perilaku murid sehingga pada proses restitusi, guru mengetahui posisi kontrol yang tepat untuk diberlakukan pada murid. Pada materi ini, hal yang menarik yang saya dapatkan adalah dalam menstimulasi murid, pertimbangan motivasi ekstrinsik perlu diperhatikan dengan seksama. Posisi kontrol negatif memiliki kontroversi dalam pemberlakuannya, namun jika diperlakukan terlalu sering dapat mempengaruhi mentalitas murid ke arah yang negatif. Begitu juga apabila ini diberlakukan pada guru. Lalu, posisi kontrol saya sebagai guru akan berpengaruh pada mentalitas murid. Oleh karena itu, posisi kontrol sebagai teman, peninjau, dan manajer akan sangat bermanfaat. Dari modul ini, pengalaman yang saya dapatkan adalah saya telah menerapkan 3 langkah restitusi dalam permasalahan disiplin waktu pembelajaran dengan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Perasaan yang saya dapatkan memotivasi diri, berefleksi dan mengevaluasi untuk dapat membangun budaya sekolah dimulai dari diri dan hal sekecil apapun. Hal yang sudah baik yang saya dapatkan adalah budaya positif sudah diberlakukan, namun komitmen dalam pemberlakuannya masih membutuhkan proses. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman. Walaupun saya menyadari tidak semua masalah dapat ditangani dengan memposisikan diri sebagai teman. Sesudah mempelajari modul ini, saya harus memahami posisi kontrol mana yang dapat diberlakukan sesuai permasalahan yang dihadapi. Karena posisi kontrol berpengaruh pada proses pembuatan keyakinan dan restitusi secara intrinsik. Pengalaman restitusi dan tahap mana yang sering saya gunakan adalah menerapkan langkah restitusi sampai pada menstabilkan identitas dan validasi hal yang salah, karena saya harus memahami setiap tindakan memiliki motif tertentu. Terima kasih telah menemani saya untuk berbagi informasi. Sampai jumpa di video koneksi antar materi berikutnya.